Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang timeline pengesahan RPP Manajemen ASN atau Rancangan Peraturan Pemerintah Manajemen ASN untuk menjalankan Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan, teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan melihat untuk timeline pengesahan itu adalah nanti kapan dan berlakunya itu mulai kapan. Tentunya ini merupakan suatu momentum yang kita nanti-nantikan dikarenakan sudah memasuki detik-detik kesetaraan status antara PNS dan juga P3K. Kira-kira pokok-pokok pengaturan yang menguntungkan guru P3K itu apa saja dan bagaimanakah cara pemanfaatannya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, berikut adalah pokok-pokok pengaturan RPP Manajemen ASN nantinya. Yang pertama ini adalah mulai dari perencanaan kebutuhan dan juga pengadaan. Nah, pokok-pokok pengaturan dalam RPP Manajemen ASN yang nantinya akan segera disahkan itu memuat yang pertama, yaitu perencanaan kebutuhan dan juga pengadaan. Pada bagian ini akan ada yaitu fleksibilitas sistem perencanaan dan juga pengadaan CASN, teman-teman. Kemudian penyelesaian penataan tenaga non-ASN ini adalah berdasarkan dari data BIS/BKN sampai dengan Desember tahun 2024. Jadi termasuk juga penuntasan pengangkatan honorer yang sudah terdata dalam data BIS/BKN ini diproyeksikan ini tuntas di tahun 2024 ini, yaitu bulan Desember ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu terkait tentang jabatan ASN. Nah, jabatan ASN yang pertama melakukan simplifikasi jabatan ASN, kemudian juga perluasan dan pengembangan konsep P3K, kemudian juga pengisian jabatan ASN, prajurit TNI dan anggota Polri ini adalah resiprokal di lingkungan instansi pemerintah, teman-teman. Dan selanjutnya digitalisasi manajemen ASN, yang mana disinilah mendorong perubahan pola pikir digital dan penerapan platform digital. Kemudian platform digital manajemen ASN ini berlaku secara nasional dan digunakan seluruh instansi. Kemudian mendorong integrasi dan juga interoperabilitas, yaitu layanan manajemen ASN yang berbasis digital. Kemudian yang keempat pokoknya yaitu pengelolaan kinerja ya. Nah, evaluasi kinerja pegawai ini dilaksanakan mengacu pada capaian kinerja organisasi. Kemudian pengelolaan kinerja ini menekankan pada dialog kinerja pimpinan dengan pegawai ya. Ini seperti halnya yang telah dilakukan saat ini di Kemdikbudristek ya, yaitu di aplikasi PMM itu mengedepankan yaitu dialog dan juga diskusi untuk pengelolaan kinerjanya. Kemudian pengelolaan kinerja ini sebagai dasar pengembangan karir dan juga pemberian penghargaan, teman-teman. Dan selanjutnya untuk yang kelima yaitu terkait tentang sistem penghargaan dan juga pengakuan. Yaitu di sini disediakan yaitu kemudahan akses belajar bagi pegawai ASN, kemudian juga pengembangan karir berbasis mobilitas talenta ya. Kemudian reformulasi sistem pengajuan pegawai ASN, teman-teman. Inilah untuk pokok-pokok pengaturan dalam RPP Manajemen ASN. Nah, kira-kira untuk timelinenya seperti apa dan kira-kira kapanlah nanti akan diterbitkan serta kapankah mulai berlakunya. Dan di sini kita bisa melihat terkait tentang timeline penyusunan RPP Manajemen ASN, yang mana di sini sudah dimulai yaitu pada bulan Desember tahun 2023 kemarin. Nah, bulan 12 Desember 2023 ini telah terlaksana yaitu pembentukan tim perumus ya. Kemudian di sini tanggal 28 Desember 2023 itu adalah deadline untuk perumusan draft, dan saya rasa di sini sudah banyak sekali teman-teman yang membagikan informasi terkait tentang draftnya itu seperti apa saja. Kemudian tanggal 29 Desember 2023 ini adalah pengajuan izin prakarsa kepada Bapak Presiden, dan selanjutnya di sini tanggal 23 Desember 2023 ini adalah sudah mendapatkan izin, kemudian pembahasan prapak ya. Nah, selanjutnya 1 Februari 2024 ini adalah penetapan PAK, kemudian 2 Februari sampai dengan 1 Maret ini adalah pembahasan PAK. Selanjutnya 2 Maret sampai dengan 1 April ini dilaksanakan yaitu proses harmonisasi. Kemudian di sini untuk tanggal 10 April 2024 di sini pengajuan hasil harmonisasi kepada Bapak Presiden, dan di sini di tanggal 30 April 2024 ini adalah sudah ditargetkan yaitu target untuk penetapannya.
Nah, selanjutnya setelah itu untuk peraturan pelaksanaan ini akan segera diterbitkan dan sudah bisa dilaksanakan ya. Jadi kalau misalkan kita melihat nanti di bulan Mei ya, bulan Mei itu sudah dilaksanakan proses seleksi CASN tahun 2024, maka di sini nanti sudah akan mengacu pada PP Manajemen ASN sebagai pelaksana dari Undang-Undang ASN yang baru saja disahkan kemarin, teman-teman. Setelahnya, sebelumnya juga dari Kemdikbudristek ini telah memaparkan terkait tentang peluang karir dan juga pengembangan diri bagi guru P3K. Setelah nanti untuk dari PP Manajemen ASN ini nanti sudah disahkan ya. Ya benar, nanti akan diatur secara lebih mendetail untuk pelaksanaannya, bahwasannya di sini untuk teman-teman P3K ini nanti bisa menjadi kepala sekolah ya. Ini adalah jika memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, ini adalah merupakan salah satu poin perubahan ya dari Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021. Kalau misalkan Permendikbudristek yang sebelumnya ini adalah peraturan lama nomor 6 tahun 2018, yang mana kalau misalkan di sini kalau misalkan ingin menjadi kepala sekolah dari teman-teman itu harus memiliki Serdik dan juga STTPP. Kemudian minimal gulungan 3C ini bagi yang PNS. Kemudian pengusulan bakal calon KS, ada tahapan seleksi bakal calon KS, kemudian pendidikan dan pelatihan calon KS, kemudian memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit yaitu 2 tahun ya. Maka di sini sudah ada perubahan, yaitu berdasarkan dari Permendikbudristek nomor 40 tahun 2021, yaitu ini untuk peraturan yang baru, yang mana untuk syaratnya ini kalau misalkan sebelumnya memiliki Serdik dan juga STTPP, maka terkait tentang sertifikat ini teman-teman harus memiliki Serdik. Cukup memiliki sertifikat pendidik saja, artinya lulus PPG Prajabatan maupun juga PPG dalam jabatan, dan juga harus memiliki yaitu sertifikat guru penggerak ya. Nah, di sini tidak tertaut apakah itu dari PNS maupun juga P3K, ini sama-sama bisa, teman-teman. Kemudian terkait tentang golongan, kalau sebelumnya minimal 3C bagi PNS, nah sekarang ini adalah minimal 3B ya. Minimal 3B bagi teman-teman yang statusnya PNS, dan bagi teman-teman yang P3K, nah bagi teman-teman P3K ini adalah guru ahli pertama ya, kecuali guru yang ditugaskan pada sekolah swasta. Artinya teman-teman yang P3K ini nanti bisa menjadi kepala sekolah dengan memiliki ijazah S1 dan sertifikat guru penggerak, sertifikat pendidik, dan di sini golongan 9 ya. Kemudian untuk proses penyiapan yang sebelumnya terdapat 3 tahapan seperti ini, maka untuk yang sekarang ini enggak ada. Semua itu sudah bisa digantikan dengan pendidikan guru penggerak, dan itu dibuktikan dari sertifikat guru penggerak yang sudah teman-teman miliki. Terkait tentang pengalaman manajerial, ini adalah tentunya lebih lunak ya daripada yang sebelumnya. Artinya di sini memiliki pengalaman manajerial paling singkat ini 2 tahun ya dalam satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan atau komunitas pendidikan, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu peluang yang nanti teman-teman bisa dimanfaatkan ya setelah terbitnya dari RPP Manajemen ASN. Dan selain itu juga teman-teman bisa mengikuti uji kompetensi untuk menjadi pengawas sekolah, kemudian pawang belajar, dan juga penilik sekolah, teman-teman. Tentunya di sini nanti akan ada yang namanya uji kompetensi, dan teman-teman nanti harus lulus ya untuk melalui perpindahan jabatan. Ini adalah berdasarkan dari Permendikbudristek terbaru, yaitu nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan juga jabatan fungsional penilik. Selanjutnya juga terkait tentang pengembangan karir, bagian dari pengembangan diri ini tertera dalam pasal 21 yaitu dalam Undang-Undang ASN 2023, nanti juga sudah akan bisa diterapkan. Kemudian juga di sini terkait tentang jenjang karir dan lain sebagainya, semoga juga bisa menjawab dari teman-teman yang mungkin punya ijazah S2 untuk yang P3K. Ini nanti bisa diakui ya dan bisa digunakan untuk keperluan kenaikan, teman-teman. Jadi kita tunggu nanti sekitar bulan April akan disahkan, yaitu dari draft RPP Manajemen ASN yang sekarang ini masih dalam tahap penyusunan ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.